Hey, halo semuanya. Selamat datang kembali di akun podcast yang ke-16 ini. Bagi kalian tentunya pendengar setia dan bagi kalian yang mendengarkan podcast ini, semoga tetap menjaga kesehatan agar semangat dalam menjalankan kesehariannya. Bagi kalian bisa banget tuh share video ini ke teman-teman kalian agar kita sama-sama belajar dalam mencari pengetahuan tentang relationship ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen tentunya. Udah lama banget gue gak upload, mungkin ada 3 minggu lebih dan banyak problem-problem yang harus gue lalui juga. Dan hari ini alhamdulillah gue bisa upload kembali tentunya. Dan hari ini gue kasih judul yaitu Rasa Penasaran. Dari beberapa podcast yang kalian dengarkan tentunya akan menjadikan tolak ukur bagi kalian dalam hal mengenal relationship. Hal yang paling tidak kita pelajari di bangku sekolah dan juga tidak dipelajari dalam bangku perguruan tinggi. Kita hanya mampu belajar di sosial media dengan disertai kata-kata tentang bucinisme tentunya. Bahkan kita belum pernah mempelajarinya dengan dalam mengenai relationship. Dan hari ini gue tentunya mau membahas tentang rasa penasaran. Apa pandangan kalian mungkin tentang rasa penasaran? Yang terlintas hanya rasa ingin menggali terhadap seorang, ataupun kita katakan sebagai kata kepo gitu ya. Dengan mengenali dari berbagai segi, setelah tahu apa yang ia kenal lalu ditinggalkan seperti ya tanpa adanya penjelasan. Ya mungkin hampir sama seperti ghosting, namun dalam rasa penasaran ini ada tahapan-tahapan yang memang orang itu lakukan. Rasa penasaran untuk mengetahui hal yang belum diketahui, mungkin adanya sebuah dorongan dari dalam hati untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan yang ada. Jadi bisa kita simpulkan rasa penasaran, rasa ingin tahu dengan terkait oleh pemikiran yang ingin tahu, seperti mengeksplorasi, penyelidikan, dan pembelajaran. Terkadang rasa penasaran yang tinggi akan menuntut untuk mencari lebih banyak informasi baru mengenai sesuatu terhadap seseorang tentunya. Jadi bisa kita katakan sebuah kepo gitu terhadap seseorang. Ketika dia mendekatimu, jangan jadikan proses rasa penasaran itu hanya setelah mengenalnya lalu ditinggalkan. Rasa penasaran hanya terdapat di awal ketika kita ingin mengetahui secara dalam. Terkadang kita juga terjebak dengan yang namanya penasaran, jatuh cinta, dan mencintai. Orang penasaran terhadap kita itu bukan mereka itu mencintaimu ataupun ya ingin dicintai tentunya. Rasa penasaran hanya batas mengagumi saja tanpa adanya kelanjutan. Toh ketika memang adanya kelanjutannya, berarti mereka suka terhadapmu dan ingin menjadikanmu itu menjadi pasanganmu tentunya. Dari rasa penasaran, ketika ada kelanjutan menuju ke rasa kagum, terus dari rasa kagum ada kelanjutan lagi ke rasa suka dan berlanjut ke rasa sayang sampai akhirnya timbul rasa cinta. Kalau memang ada niatan untuk mendekati seseorang, jangan hanya melibatkan rasa penasaran saja, karena hanya rasa penasaran itu nggak cukup. Ketika kita harus mampu mengenalinya sedalam-dalamnya. Silakan ketika mau melibatkan rasa perasaan, namun jangan terlalu dalam, takutnya timbul rasa sakit yang berlebihan tentunya. Yang menjadi pertanyaan kan bagaimana rasa penasaran itu tetap ada walaupun kita sudah bersama dia. Kemungkinan itu yang menjadi faktor penghambat bagaimana kita tetap penasaran kepada dia, agar rasa bosan itu tidak dijadikan suatu alasan untuk tidak bersamanya lagi. Kebanyakan orang memang seperti itu. Jadi kita harus mampu memahami secara keseluruhan. Agak sulit juga memang seiring berjalannya
kita akan tetap terus penasaran untuk mengenali dia secara dalam. Gue pernah bilang tuh, entah podcast ke berapa dan lupa juga. Jadi kenali dia sedalam-dalamnya, dan kebanyakan dari kita tidak tahu siapa sebenarnya pasangan kita. Mungkin seperti itu yang bisa gue sampaikan. Tetap terus belajar, karena untuk mengetahui dan belajar tentang relationship, kalian harus mengenali diri kalian dulu sebelum mencintai orang lain. Good luck bagi kalian.